Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nafiiyah. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, saya ingin memohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau kurang berkenan, karena saya menyadari bahwa masih ada orang yang mempunyai kemampuan lebih daripada saya. Tapi saya berniat untuk berbagi informasi sesuai apa yang pernah saya pelajari, apa yang sudah pernah saya kerjakan. Intinya, kalau kita belajar, kalau kita ingin bisa, maka dengan sungguh-sungguh mencari informasi, dengan sungguh-sungguh membaca, dengan sungguh-sungguh mengerjakan, insya Allah bisa selesai. Karena selama ini saya kalau mengerjakan apapun, walaupun kadang di perguruan tinggi tempat saya belajar atau di perguruan tinggi tempat saya kuliah, itu tidak disampaikan, tapi saya akan bersungguh-sungguh mencari. Nah, cara mencari itu banyak, mulai dari membaca dari buku atau dari artikel ilmiah. Oke, langsung saja saya ingin menyampaikan terkait prediksi sama korelasi. Yang akan saya bahas di sini, materinya ada 2 data. Pada saat kita mempunyai data yang kita ambil, data yang kita ambil dari dataset atau database itu akan berbeda kalau data kita ambil dari BPS ya, website BPS atau apa lagi ya. Ada kok kadang kita tidak bisa langsung pakai. Tapi kalau dari database, karena kalau orang informatika seperti saya, asli murni dari orang informatika, itu ada mata kuliah basis data. Kalau di mata kuliah basis data, kita membuat tabel, kolom itu adalah karakteristik atau atribut. Nah, di sini misalkan kolomnya adalah warna mobil, maka baris-barisnya isinya ya kuning, hijau, kuning, merah, biru. Nah, mobil dari semua yang ada. Seperti itu. Tapi kalau datanya dari tabel BPS atau ada tabel lainnya, maka itu tidak serta-merta persis seperti data kalau kita pakai untuk basis data. Karena di teknik informatika itu ada nama mata kuliah namanya basis data. Nah, kalau kita dari orang informatika, maka saat kita mau mempelajari big data atau saat kita mau mempelajari machine learning atau data science, itu data yang paling tepat untuk dipakai adalah data yang berasal dari basis data, atau biasanya ada istilah lagi kalau kita belajar murni di bagian data gitu, itu ada warehouse. Data warehouse itu ya kumpulan data yang lebih besar. Nah, di situ juga tetap dasarnya adalah basis data. Sehingga kalau ini data yang sudah siap dipakai. Contoh lagi, ini adalah data yang sudah siap dipakai. Seperti ini data sudah siap dipakai. Terus ini juga data sudah siap dipakai. Nah, kalau contoh data yang belum siap dipakai, misalkan, maafin tadi belum sempat saya buka BPS, misalkan data terkait harga beras atau harga sembako atau apa. Seperti ini saya tampilkan. Ini adalah data yang belum siap dipakai untuk inputan atau untuk diolah ke machine learning atau lainnya. Nah, ini seperti ini belum siap dipakai. Kalau kita orang informatika, dasar membuat tabel itu seperti ini ceritanya. Jadi kalau kita orang informatika, ada mata kuliah basis data itu diajari SQL. SQL itu kepanjangannya adalah struktur query language. Maaf, ini kalau salah penulisan, mohon maaf sebelumnya. Terus, pada saat kita belajar struktur query language, kalau kita mau membuat tabel, itu ada perintah-perintahnya. Makanya ada pembagian perintah SQL, ada DDL. DDL itu Data Definition Language. Karena semester ini, karena saya sebagai dosen juga, semester ini saya ngajar basis data sama algoritma pemrograman. Nah,
Di DDL, karena kita definisi itu berarti berhubungan dengan create tabel, terus drop, terus termasuk alter. Nah, kalau kita mau menambah, misalkan saya mau punya nih data baru, maka itu biasanya nambahnya baris, ya, nambahnya baris. Tapi kalau saya punya kolom baru, itu menggunakan fungsinya alter. Jadi misal ini ada kolom baru, misalkan saya tambahkan temperatur, kolom baru, seperti ini. Ini itu menggunakan fungsi alter. Tapi kalau fungsi atau struktur query language lainnya yang masuk dalam DML itu data, maaf, saya kapital awalnya, saya buat kayak gini, data manipulation language, maaf tulisannya, seperti ini. Di sini fungsinya apa saja? Contoh, mulai dari insert, update, mengupdate isi, misalkan, oh ini isinya mau saya perubah, gitu. Oh saya update nih, oh ini saya tambahkan kolom tadi, berarti ini saya rubah isinya, saya tambahkan. Sama delete. Nah, ini adalah contoh-contoh bahasa yang berhubungan dengan basis data. Sehingga kalau kita mau melakukan pembuatan machine learning, baik itu nanti misalkan kita gunakan fungsi di skalen, nanti saya mau mencari untuk memprediksi menggunakan metode misalkan regresi linear, regression. Nah, nanti misalkan kayak gini, data yang digunakan insya Allah sudah sesuai dengan basis data. Keilmuan basis datanya ya yang saya sampaikan sekilas tadi. Nah, dia punya X-nya apa nih, Y-nya apa, seperti itu. Saya lanjut ke sini. Oke. Jadi nanti kalau saya mau isi tabel baru, mau nambahkan data baru, insert fungsinya. Dan nambahnya baris. Ya. Langsung saja. Jika kita punya data, misalkan contoh, data dari BPS. Data dari BPS ini ada banyak tahun nih. Mulai dari tahun 2022, 2021, 2020 misalkan. Ini ada tahun. Maka silakan dibuatkan tabel yang sesuai dengan basis data. Definisikan kolomnya, definisikan kolom-kolom dari yang kita gunakan. Karena kolom itu, tabel itu yang kita buat adalah tabel yang akan nanti kita gunakan untuk membuat machine learning-nya atau yang akan kita gunakan olahan di metodenya. Metodenya apa ya? Tergantung. Contoh nanti saya menggunakan metode regresi linear. Di sini misal saya punya tabel. Saya punya tabel PM2.5, PM10. Saya punya data ini dari mana? Mohon maaf sebelumnya saya kadang kerjasama dengan beberapa dosen lainnya untuk membantu. Oh ini loh saya mau membuatkan model regresi linearnya atau model machine learning lainnya. Banyak seperti itu. Contohnya saya punya data ini. Misalkan saya pengen X-nya harus didefinisikan. Seperti kalau kita mau menggunakan suatu library atau fungsi itu tetap harus tahu X-nya apa, Y-nya apa. Itu dasar. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tadi belum sempat nampilkan. Bentar. Tahapan dari data science atau sebentar. Ini ada grafiknya, tahap-tahapannya, cuma grafiknya nggak seberapa kelihatan jelas. Nah ini ya, saya perbesar. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Jadi pada saat kita mau melakukan, oh saya mau menggunakan data ini, berarti kita harus menyiapkan datanya sudah siap atau belum. Data preparation itu fungsinya banyak, atau apa yang dikerjakan itu banyak. Ada tabelnya secara definisi masing-masing. Maaf. Nah ini, contoh, saya mau mengerjakan ini nih, saya sudah punya datanya. Maka data preparation itu kita memilah-milah kayak gini. Memilah data, mana kolom yang kita gunakan,
mana nih Y-nya atau labelnya. Nah, terus baru kita membuat model. Jika kita sudah punya siap datanya seperti ini sudah siap datanya. Kalau data yang belum siap, saya juga pernah membuat videonya, bisa dicek di playlist. Saya playlistnya banyak ya. Ya, nanti bisa dipilih. Kalau kita temanya prediksi, silakan dicek aja satu persatu. Karena jujur saya juga orangnya suka belajar otodidak ya. Mulai dari kuliah S1, apalagi kalau kita kuliah S3, saya mahasiswa S3. Nah, di situ juga nggak mungkin langsung dijelaskan semua sama dosennya. Seringnya kalau kita butuh apa, yaitu membaca. Kalau misalkan membaca dari buku kok nggak nemukan nih bukunya, kita bisanya bahasa Indonesia, misalkan kok nggak nemukan bukunya bahasa Indonesia, nggak apa-apa, kita membaca dari buku berbahasa Inggris atau dari artikel juga bisa. Saya juga sering mempelajari hal baru dari artikel berbahasa Inggris. Kalau misalkan dari artikel, kalau artikel ilmiah kita nyarinya di Google Scholar ya, di sini. Kalau di sini kok nggak nyambung, saya nggak ngerti, saya juga akan nyari lewat YouTube. Baru nanti saya coba explore. Cara nge-explore-nya gimana? Bereksperimen. Karena sains atau informatika itu butuh praktek. Saya lanjut. Nah, di sini misal saya mau memprediksi nih PM. Ini tentang ini loh kalau nggak salah. Nah, pokoknya berhubungan dengan dulu kayak gini. Intinya datanya itu banyak, kalau ini banyak, ini gabungan datanya, gabungan. Terus intinya itu mau mencari, kalau menggabungkan banyak tabel itu harus memperhatikan indeks ya, ada indeksnya. Nah, anggap ini saya sudah nggak melakukan penggabungan tabel, saya temanya pokoknya mau membuat suatu model prediksi. Nah, misalkan yang mau saya prediksi adalah PM25, sebagai X-nya PM10, jadi X saya adalah PM10, Y-nya adalah PM2.5. Antara regresi linier dengan korelasi itu sesuatu yang berbeda jauh. Misal di sini kok saya punya datanya banyak tahun, atau kayak tadi data beras kan ada banyak tahun. Jangan hanya memperhatikan tahun, jangan hanya memperhatikan waktu ya. Yang kita perhatikan adalah X-nya apa, Y-nya apa. Jadi kalau mau memprediksi tetap yang sebagai inputnya apa, seperti itu. Karena nanti beberapa contoh, baik itu di eskalen dengan metode apapun itu, tetap dia akan menyampaikan X-nya apa nih. Ini berarti X-nya ada 2. Nah ini dilihat, ini X1, ini X2. Ini baris data pertama, ini baris data kedua, baris data ketiga, baris data keempat. Y-nya ini Y-nya. Ini contoh. Langsung saja, misalkan data ini saya simpan dalam file CSV, ya, ini sudah siap pakai, jadi langsung saya copy, saya buat file CSV. Udah seperti ini. Nanti kalau ada data kosong, data apa, ini akan detect dengan sendirinya. Intinya nanti di saat kita membaca datanya akan terdetek mana yang ada kosong. Misal ini kalau mau kita cek manual satu-satu pakai Excel-nya juga bisa. Tapi kalau sudah saya pengen langsung pakai di aplikasinya atau saya menggunakan bahasa Python, nanti enggak masalah, nanti tetap akan terdetek. Saya simpan, saya nanti nyimpannya di C, pokoknya file CSV sama file Python-nya, IPYNB-nya saya jadikan satu folder. Saya simpan dulu, simpan di sini belajar Python, di sini filenya CSV common window. Ini common window, common delimited. Contoh, udah saya simpan. Langsung saya mulai di sini tadi di folder belajar Python, folder grafik. Nah ini contoh. Saya buat file IPYNB-nya. Saya simpan.
model contoh. Dah, saya impor pandas karena file saya di CSV. File saya simpan dengan variabel D, T, pandasnya, fungsinya red_cs. Nama filenya adalah contoh CSV. Udah, selanjutnya saya cek datanya apakah ada yang kosong. Nah, di sini total kolomnya ada 8.760, sudah sama ya. Nah, ini tidak ada yang nol, non-nol. Biasanya kalau ada nol ini nanti jumlah kolom, jumlah baris. Yang ini kolom, yang ini kolom, yang ini kolom. Nah, yang ini baris, ini jumlah baris. Biasanya kalau nggak sama, itu berarti ada yang nol. Langsung, saya tentukan X-nya. X saya misalkan ini. Tadi sudah saya tulis di sini, X-nya adalah PM10, Y-nya PM25. Jadi X saya adalah filenya tadi saya simpan dengan DT, ilog, semua baris kolomnya adalah PM10 itu di belakang. Paling belakang boleh di min 1 values. Kemudian Y-nya PM2.5 berarti kolom pertama, ilog, semua baris, kolom pertama. Udah, values. Setelah kita tentukan XY-nya, anggap itu semua data saya pakai. Semua pakai. Saya nggak mau bagi training testing. Padahal di sini kalau berdasarkan petunjuknya ini ya. Ini harus ada data training, ada data tes. Ya. Data training untuk ini membuat model. Sedangkan data tes ini untuk model evaluasi, untuk mengevaluasi. Makanya kenapa kok kita perlu melakukan evaluasi. Jadi kalau kita belajar, dibaca lengkap aja. Saya biasanya kalau ditanyai, mohon maaf lewat WA, saya males menjelaskan karena intinya penjelasan lewat WA itu akan menimbulkan banyak faktor mulai debat. Saya orangnya nggak suka debat, saya orangnya sukanya langsung bereksperimen, langsung berdasarkan apa yang sudah pernah saya kerjakan gitu aja. Nah, langsung saja karena di sini adalah modelnya itu semua tabel data yang ada tadi, jadi saya langsung membuat modelnya. Ingat kalau kita menggunakan metode regresi linier, maka ya udah import dulu library-nya ini. Saya import. Nah, saya import, terus saya panggil fungsinya regresi linier LR gini. Ini fungsinya. Kemudian saya lakukan training. Karena data X-nya itu jadi susunan dari data yang ini dengan ini itu beda. Jadi kalau variabel X-nya hanya 1, maka harus dirubah bentuk, kayak intinya ditranspos. Kalau dalam matematika kan ada istilah transpos. Nah, ditranspos itu yang awalnya kolom jadi baris. Intinya kalau di sini itu direset. Tujuannya itu untuk mengubah kayak bentuknya. Jadi kalau mau ini saya tambahkan contoh. Misalkan mau saya tampilkan print X ya. Nah, X-nya itu posisinya kayak gini. Kayak list. Nah, padahal yang diminta nanti modelnya di sini itu susunannya harus seperti kayak data frame, kayak array, kayak matriks gitu loh. Nah, ada kolom gitu. Sehingga ini harus di reshape X-nya. Jadi reshape min 1,1. Ini tujuannya untuk merubah bentuknya ini. Jadi intinya ini tuh jadi ke bawah. Ini terus nanti ini ke bawah, Ini kan baris aslinya, ini data baris pertama, data baris kedua, data baris ketiga. Nah, terus ditambahkan Y. Ini adalah proses membuat model. Sedangkan kalau mau melakukan prediksi, tentukan dulu X-nya apa.
Jadi tidak serta-merta saya punya data tahun 2010 sampai 2020, saya mau memprediksi tahun 2021 sampai 2024. Ingat, diperhatikan X-nya apa dulu. Jadi kalau saya mau memprediksi berarti tetap sesuaikan, oh X-nya tadi ini. Berarti misal contoh, saya punya data nih. Ini misal saya ambilkan di tempat lain, misalkan ini kan saya beda-beda tempat gitu ya. Ini saya ambil di tempat lain misalkan. Nah ini, maaf, saya ambil ini contoh, ini data tesnya. Boleh ditaruh dalam satu file, ya, satu file. Misalkan file test, saya copy ya. Oh, kok gak muncul? Maaf. Saya tutup. Enggak mau. Ini agak Excelnya. Nah, alhamdulillah muncul. Nah, ini sebagai data tesnya. Ya. Ini X-nya tetap harus disampaikan X-nya apa. Saya simpan dalam file CSV. Tes contoh. Udah. Saya tutup. Saya kembali ke sini. Jadi saya mau memprediksi nih. Ya udah, diprediksi aja. X-nya apa tadi? Saya impor datanya. TS misalkan. Variabelnya saya simpan dengan variabel TS, datanya tadi tes contoh. pd.read csv tes contoh .csv. Saya cek ya datanya, apakah sudah lengkap, kolomnya isinya sudah lengkap. Udah, saya simpan X test, berarti ts.ilog, semua baris, kolom terakhir .values. Terus saya nggak mau mengecek evaluasinya, ya nggak apa-apa, mau diprediksi gitu aja. Udah, hasil prediksi saya simpan dengan ypredik. Data yang diprediksi X-test, model yang sudah saya training tadi adalah modelnya namanya LR. Predik fungsinya untuk memprediksi, datanya X-test. Ingat, dirubah resep. Ya, karena posisinya nanti kayak gini. Harusnya ini adalah baris, berarti ini baris. Nah, pindah-pindah, bukan dijejer. Udah, ini hasilnya, hasil prediksinya. Kalau mau nampilkan, ya udah tampilkan aja. Ditampilkan, misalkan mau tampilkan dalam bentuk grafik, boleh. Data tesnya ditampilkan, berarti Y-test tadi di kolom pertama. Ilog semua baris kolom pertama. .values. Udah. Untuk membuat grafik itu matplotlib. Saya kalau yang matplotlib itu butuh library-nya lengkap. Matplotlib Python. Saya butuh untuk library-nya. Nah, salah. Yang mana ya, ada contoh. Nah, ini example. Saya pakai scatter boleh, kalau scatter dia nanti modelnya akan kelihatan titik-titik-titik. Baris berarti data pertama di titik ini, data kedua di titik ini.
agak lama. Nah ini, saya butuh ini loh, butuh matplotlibnya. Sudah, saya lanjut. BLT titik scatter. Nah, saya titik-titik ya. Harus tahu, untuk membuat grafik X, sumbu X-nya di siapa nih? Sumbu Y-nya kan berarti PM 2.5 tadi. X-nya boleh karena X-nya tadi hanya satu variabel, ya udah langsung aja. Berarti X-nya adalah data yang dibuat training, itu variabelnya X, Y. Misalkan ini saya buat colornya, data trainingnya ini blue. Oh, maaf. Ini kita mau menampilkan data tesnya tadi, maaf. Berarti X test. Ini Y test. Blue. Sedangkan yang hasil prediksi X test sama X-nya, tapi hasil prediksinya Y predik. Color red, saya buat warna red. Saya nggak menambahkan apapun, sudah langsung saya tampilkan. Imshow, PLT show. Nah, kelihatan. Warna merah adalah data hasil prediksi ini. Warna biru adalah data tesnya. Jadi kalau kita membaca, oh data jika PM-nya, kan ini tadi PM 10 ya, yang X-nya. PM 10-nya misalkan berapa? Oh, hasil prediksinya yang merah di sini, aktualnya di sini. Jadi makanya kenapa kok dicari nilai selisih? Itu untuk mengevaluasi hasil prediksi kita kalau kita cross check dengan data aktualnya itu selisihnya berapa, seperti itu. Mungkin sambil banyak baca, sambil dilihat artikel, kalau kita orang akademik, nah terutama kalau dosen, itu kan disuruh menulis, tujuannya itu untuk bekal nanti ngajarnya, untuk pengetahuannya nanti di ngajar ya, untuk mahasiswa itu biar enggak hanya berpatokan pada buku, seperti itu. Terus kalau korelasi, ya korelasi beda dengan prediksi. Kalau prediksi ya ini kalau mau ditampilkan hasil prediksinya ya bisa, mau disimpan dalam bentuk tabel juga bisa. Kalau misalkan mau disimpan dalam bentuk tabel, ya disimpan aja. Ini yang ini, ya predik. Kalau mau ditampilkan ya udah di print aja, print y predik, bisa di running. Nah ini hasil prediksinya. Cuma kalau ditampilkan kan nggak bisa tampil semua, dia akan ada batasnya, seperti itu. Ya, kalau korelasi beda dengan ini. Kalau korelasi itu akan membentuk nilai korelasi. Nilai korelasi itu antara min 1 sampai 1. Jadi kalau 0 sampai min 1 berarti dia berkebalikan. Kalau 0 sampai 1 itu berarti positif. Jadi kalau dia naik ya sama-sama naik, gitu maksudnya. Saya contohkan korelasinya, berarti misal korelasi dari data yang training tadi untuk membuat model, berarti fungsinya misalkan saya simpan dengan variabel corel, terus np maaf, saya belum mengimpor NumPy, impor NumPy as np, korelasi, oh maaf, langsung sebenarnya variabel saya tadi datanya itu dt, det corel. Oh maaf, saya cek lagi. Korelasi di Python. Bentar, intinya seingat saya ya fungsinya core gini. Bentar saya running. Nah ini korelasinya.
Jadi korelasinya PM2 terhadap PM10 ini 0,8 positif ya. Kalau yang data tes ya tinggal sama dengan data saya tadi yang ini D tes T maaf saya lupa sebentar. TS titik core. Nah, kalau ini yang korelasinya kalau yang data tes tadi 0,938. Seperti itu yang mau saya sampaikan. Jadi masalah kita mau memprediksi datanya seperti apa yang harus yang penting tahu. X-nya apa, Y-nya apa. Nanti beda antara metode ini dengan metode itu beda. Misalkan, saya pengennya data tahun ini yang diprediksi, bukan masalah tahun, ingat bukan masalah waktu, tapi yang penting tadi ada X-nya atau enggak. Kalau nggak ada X-nya, berarti Y-nya itu berurutan ya. Y-nya berurutan dari urutan keberapa sampai keberapa. Terus kalau biasanya data yang berurutan itu, dia tetap akan memprediksinya berdasarkan Y sebelumnya berapa. Seperti yang ada di artikel saya sebelumnya ada, atau di playlist juga ada. Biasanya saya menyebutnya itu berurutan waktu, ada urutan waktu. Urutan waktu itu nanti mempengaruhi untuk membaca Y sebelumnya, waktu sebelumnya. Itu yang dipakai untuk memprediksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.